Aduh, senengnya ya. Momen spesial pernikahan tentu harapannya sekali seumur hidup. Makanya banyak orang yang berusaha untuk benar-benar mempersiapkan perhelatannya sesempurna mungkin. Maggie Carpenter is walking down the aisle. Seems very confident in her approach. She's at the first pew. Bride seems to be a bit hesitant. Masih ingat dengan film yang dibintangi Julia Roberts ini? Oh, she's running. Where's she going? Lock the door! She's right at the altar. Plows down the aisle. Yap, pernikahan juga sering menjadi tema besar dalam berbagai film. Momen penting dalam kehidupan manusia ini rupanya dinilai rumit dan cocok untuk tema besar sebuah film. She runs again. You got a cover story. Julia Roberts yang memerankan Margaret Carpenter atau Maggie yang selalu lari kabur saat pernikahannya dilangsungkan. Nama Maggie pun tersohor karena kejadian yang berkali-kali hingga seorang wartawan yang diperankan Richard Gere berusaha untuk menulis artikel tentang Maggie. Bisa ditebak ujungnya ya, si wartawan malah terlibat hubungan asmara dengan Maggie. Kabur lagi nggak ya? Nonton sendiri deh kisahnya ya. Oh, we gotta go. We gotta go meet Bob. Maybe pitter-patter of little feet, not be Maggie. Selamat pagi pemirsa, bicara soal pernikahan memang menjadi hal yang sakral nih karena diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup. Makanya nggak heran kalau banyak tradisi di berbagai wilayah. Nah kira-kira kalau di wilayah Lombok ini apa ya tradisi unik saat pernikahan? Nah, di Indonesia, tepatnya di Pulau Lombok, ada tradisi unik menyangkut pernikahan. Merari atau kawin lari sudah menjadi tradisi menjelang pernikahan suku Sasak Lombok sejak dulu. Tradisi merari atau kawin lari ini bukan menikah sambil lari ya, tetapi sang lelaki membawa lari calon mempelai wanita. Nama tradisi merari sendiri berasal dari bahasa Sasak yang artinya menikah. Namun asal katanya dari kata lari yang artinya seorang pria akan membawa lari seorang wanita idaman yang kelak dinikahinya ini ke suatu tempat. Umumnya merari dilakukan oleh kedua pasangan yang saling menjalin hubungan pacaran. Seorang pria yang berniat menikahi wanita pun akan mengajukan pertanyaan lebih dulu. Hampir mirip dengan proses proposal seperti yang di film-film. Jika wanita menerima ajakan untuk menikah, maka kemudian kedua pasangan ini akan menentukan hari di mana mereka akan melakukan merari. Ya, sesuai namanya, kawin lari. Keluarga kedua belah pihak alias orang tua kandung dari kedua pasangan ini tidak boleh mengetahui rencana merari mereka. Setelah menentukan tanggal dan tempat bertemu, tak lupa kedua pasangan juga membawa pakaian. Begitu hari yang ditentukan tiba, calon pengantin pria ini akan membawa lari calon mempelai wanita ke suatu tempat yang sudah ia rencanakan. Tempat untuk melakukan merari ini merupakan rumah dari sanak saudara sang pria. Biasanya nih, paman dari calon mempelai pria inilah yang menjadi lokasi untuk menyembunyikan si wanita calon pengantin. Tak lupa si calon mempelai pria akan menyampaikan maksud dan tujuan membawa wanita ke rumah paman atau sanak saudara tersebut. Mengetahui maksud dan tujuan kedua pasangan ini pun, paman dari calon mempelai pria ini akan memberi kabar ke orang tua pria terlebih dahulu. Kak, ne anak ne Peter melian merari wah telin jauh ne. Ya, begitu pihak keluarga pria tahu dan setuju nih, selanjutnya akan ada pihak yang menjadi pembawa kabar atau selabar dalam bahasa Sasak. Sosok selabar ini biasanya orang yang dituakan atau dihormati. Namun kali ini, paman si calon pria yang menjadi selabar akan mendatangi rumah kedua orang tua calon mempelai wanita. Tapi selabar ini tidak langsung datang di hari yang sama ya. Biasanya 2-3 hari setelah calon mempelai wanita ini bermalam di rumah paman si calon mempelai pria. Seusai proses selabar, tak lupa nih adanya proses negosiasi antara pihak keluarga wanita dengan keluarga pria untuk menentukan besaran biaya atau mahar yang diminta oleh pihak keluarga wanita. Hingga akhirnya mereka menemui titik tengah dan jadwal pernikahan pun akan mulai ditentukan. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Seorang mempelai pria dan wanita akhirnya tiba pada hari spesial mereka untuk saling mengikat janji sehidup semati melalui prosesi akad nikah. Prosesi akad nikah yang dilakukan ini hampir sama seperti pada umumnya. Pengantin pria akan membacakan ijab kabul tanpa kesalahan penyebutan nama sebagai syarat sahnya pernikahan.
di hadapan sang calon mertua atau ayah dari mempelai wanita sebagai wali sah dari pernikahan. Yang terima nikahnya baik Maimunah beserta mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Begitu ijab kabul pun terucap dengan lancar dan lugas, kedua pasangan ini pun akhirnya sah dan resmi menjadi suami istri. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Kalau di Lombok ada tradisi merari, di negara yang satu ini juga punya tradisi yang unik sejak dulu. Calon pengantin wanita di Skotlandia akan dilempari dengan telur, merica, dan bahkan susu basi serta tulang ikan. Iya, calon pengantin ini akan dilempari dengan apapun yang akan membuat tubuh mereka bau dan sangat kotor. Tradisi ini dikenal dengan istilah blackening yang di dalam bahasa Indonesia artinya membusukkan atau menghitamkan. Duh, calon pengantin pria jangan jadi ilfil ya kalau calon wanitanya sedang bau busuk. Menurut budaya Skotlandia sendiri, blackening ini dipercaya sebagai persiapan mental sang mempelai wanita menghadapi segala hal memalukan yang mungkin terjadi dalam perjalanan bahtera rumah tangga. Satu lagi nih, tradisi dari negara yang terkenal dengan animenya, Jepang. Pernah melihat pakaian pengantin Jepang yang satu ini? Mungkin pemirsa ada yang bertanya-tanya ya, apa sih benda yang jadi penutup kepala berwarna putih? Ternyata benda tersebut adalah lilitan kain tanduk penanda cemburu yang melingkar di atas sanggul kepala. Ya, tanduk cemburu ini menjadi benda pelengkap wajib dalam pernikahan di Jepang sejak zaman kekaisaran dulu. Tanduk kecemburuan ini memiliki makna bahwa rasa sayang dan cinta pengantin wanita terhadap pengantin pria melebihi rasa sayang sang ibu mempelai pria tersebut. Tanduk kecemburuan ini juga menjadi sinyal kalau wanita itu sangat pantas menjadi pendamping hidup sang anak. Kalau di Jepang menggunakan kain putih, di Lombok ada kain tenun songket yang nggak ketinggalan dalam prosesi pernikahan. Kain tenun songket ini juga dijadikan syarat penilaian untuk seorang wanita yang dibolehkan menikah. Nah pemirsa, kalau di wilayah Lombok ini, khususnya di beberapa desa seperti Desa Sukarare, ada tradisi pernikahan unik nih. Jadi setiap anak perempuan wajib untuk bisa membuat kain tenun. Baru itu sebagai indikasi dia boleh menikah gitu ya Bu ya. Nah, saya boleh nyoba nih sekarang. Mau menenun? Oke, langsung kita coba. Ya, sejak dulu setiap anak perempuan di wilayah Lombok wajib hukumnya ya bisa membuat setidaknya 3 kain tenun songket. 3 buah kain tenun songket inilah yang kemudian menjadi syarat untuk melangsungkan pernikahan. Ketiganya akan diberikan untuk keluarga calon pengantin pria. Karena syarat inilah, setiap anak perempuan di wilayah Lombok mulai belajar menenun sejak usia 9 hingga 10 tahun. Biasanya mereka sudah mahir menenun pada usia 12 tahun. Bagi setiap perempuan yang ingin menikah namun belum bisa menenun, mereka bisa dikenakan denda. Hingga saat ini, syarat untuk bisa menenun kain masih dipertahankan di Desa Sukarare. Desa ini memang menjadi daerah penghasil kain tenun yang dibuat dengan cara manual atau handmade. Bahkan hampir setiap toko di wilayah ini pun juga menampilkan wanita-wanita penenun kain yang sedang bekerja secara langsung. Setiap penenun kain juga menggunakan baju adat khas suku Sasak. Jadi, setiap pengunjung yang ingin mencoba sensasi menenun kain bisa langsung memulai di sini. Nah, gimana nih Bu saya? Kira-kira udah bisa belum nih? Udah lulus ya? Berarti saya udah memenuhi syarat ya untuk bisa menikah ya? Wah, pemirsa, saya udah bisa nih memenuhi syarat nih. Tinggal bikinnya aja nih, berapa? 3 kain ya? Iya. Wah, banyak juga 3 kain. Kain tenun di wilayah Lombok, khususnya di lokasi Desa Sukarare ini memiliki banyak motif loh pemirsa.
Dan bukan sembarang motif ya, melainkan motif khas suku Sasak yang masing-masing motif memiliki makna tersendiri. Salah satunya seperti motif klasik subnale yang berasal dari kata subhanallah. Ada juga kain tenun songket yang dulu dipakai oleh keluarga bangsawan, yaitu kain tenun songket yang bertabur dengan benang emas. Wih, memang terkesan mewah ya pemirsa. Kalau sekarang, kain tenun songket dengan taburan benang berwarna emas ini seringkali digunakan dalam pesta pernikahan. Nah pemirsa, salah satu keunikan dari kain tenun songket khas Lombok adalah terdapat sambungan di antara kedua kainnya nih. Seperti ini nih. Beragam motif kain tenun juga bisa dikreasikan menjadi berbagai benda pemirsa. Kalau biasanya kain tenun songket hanya sebatas kain yang dipakai seperti fungsi rok dan dililitkan ke tubuh. Kalau sekarang, sudah banyak sekali ya kreasi kain tenun songket ini. Beberapa kreasi benda diantaranya seperti tas dengan beragam model dan ukuran. Tas wanita dengan model yang cantik dan modern ini tentunya bikin wanita gemas ingin memakainya. Selain kreasi tas, ada juga nih blazer dari kain tenun songket. Motifnya yang unik dan berwarna cerah membuat pemakainya jadi terlihat outstanding dan makin pede. Apalagi kalau dipakai ke undangan sebagai pelengkap dari dress. Wah, pasti cantiknya nambah sekitar 50% lah. Lumayan. Beragam kreasi benda dari kain tenun songket inilah yang menarik hati para wisatawan di luar wilayah Lombok. Bahkan hingga mancanegara tertarik nih untuk memilikinya. Apalagi kain tenun khas Lombok yang asli dari warga suku Sasak ini. Nggak heran deh kalau kain tenun songket khas Lombok ini sudah diekspor juga hingga ke mancanegara. Nih kalau di pesta pernikahan artinya berikutnya saya yang nyusul nih. Ih, seneng. Tapi ini dapetnya dari mana ya? Aduh, kalau nggak jelas gini artinya apa ya? Tradisi melempar buke bunga pengantin ini sudah ada sejak abad ke-14 di negara barat. Namun budaya ini juga banyak dilakukan di event pernikahan berkonsep international wedding di Indonesia. Dulu, sang pengantin lebih memilih melempar bunga pada sahabat terdekat saja. Seiring berjalannya waktu dan agar dirasa lebih adil, lemparan bunga dilakukan pasangan pengantin dengan membelakangi tamu dan dilempar ke arah belakang. Mitosnya, siapapun yang akan berhasil menangkap bunga ini akan segera menyusul naik pelaminan. Lain negara, lain juga tradisi dan mitosnya. Kalau di negara kita, khususnya budaya Jawa, kembang melati pengantinlah yang jadi incaran. Mitosnya, agar enteng jodoh, para wanita single harus mengambil sekuntum bunga melati yang ada di keris pengantin pria. Tapi jangan sampai ketahuan ya. Percaya atau tidak, yang jelas namanya jodoh semua sudah diatur Tuhan yang Maha Kuasa. Yang terpenting bukanlah menikah tepat waktu, melainkan menikah di waktu yang tepat. So, nggak perlu khawatir ya.